Di zaman ketika dunia dipenuhi ketidakadilan dan penindasan, satu nama wanita Aceh bergema di seluruh dunia. Seorang panglima perang yang tak tergoyahkan, yang memimpin pasukan untuk melawan penjajah Eropa. Inilah kisah Kemala Hayati, singa betina dari Aceh. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh adalah salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara. Didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri. Kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidi, dan Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari Kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis di Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan dan pertahanan yang penting. Pada puncak kejayaannya, pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Meukuta Alam, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya, ekspedisi ini gagal. Meskipun pada tahun yang sama, Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh. Kemala Hayati, ia merupakan perempuan asli Aceh, kelahiran 1 Januari 1550 lampau dan menjadi satu di antara beberapa singa betina dari Tanah Rencong yang bernyali besar. Selain Cuk Nyak Din dan Cuk Nyak Meutia yang melawan kolonialisme, terlahir dengan nama Kemala Hayati. Ia berasal dari keluarga pengarung samudera berdarah biru. Seperti tertulis di dalam buku Wanita Utama Nusantara, dalam lintasan sejarah, karya Ismail Sofyan, disebutkan bahwa ayah Mala Hayati, yakni Laksamana Mahmud Shah, adalah Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Mala Hayati adalah cicit dari Sultan Salahuddin Shah, raja kedua di Kesultanan Aceh yang memerintah pada tahun 1530 sampai 1539. Masa remaja Mala Hayati dihabiskan di lingkungan istana, termasuk mengikuti Akademi Militer Matra Angkatan Laut Kesultanan bernama Mahat Baitul Maqdis. Saat baru berusia 35 tahun atau sekitar 1585, Mala Hayati dipercaya menjabat kepala barisan pengawal istana rahasia dan panglima protokol pemerintah semasa Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Mukammil memerintah. Perlawanan terhadap kolonialisme Portugis pertama kali dilakukan Mala Hayati lewat sebuah pertempuran di perairan Teluk Haru dekat Selat Malaka pada tahun 1586. Suami Mala Hayati, Laksamana Tuanku Mahmudin bin Syed Al-Latif, yang juga kepala pengawal Sultan, memimpin pertempuran. Puluhan kapal kayu Kesultanan Aceh berusaha mencegat kapal-kapal perang Portugis. Armada perang Kesultanan Aceh mampu memukul mundur Portugis. Namun sayang, suami Mala Hayati gugur dalam pertempuran tersebut. Ia tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan berjanji menuntut balas dan meneruskan perjuangan sang suami. Posisi mendiang Laksamana Tuanku Mahmudin kemudian digantikan oleh Mala Hayati. Kemala Hayati menjadi laksamana wanita pertama di dunia. Sepeninggal sang suami, Sultan Riyad Shah memberikan Mala Hayati pangkat laksamana dan menjadi perempuan pertama di dunia kala itu yang menyandang, seperti dikutip dari buku Perempuan Kemala yang ditulis oleh Endang Murdopo. Sebuah rencana besar pun diungkapkan Mala Hayati kepada Sultan. Dirinya mengaku ingin membangun sebuah armada tempur laut yang seluruh prajuritnya adalah perempuan. Ia menamakan pasukan elit tersebut dengan Inong Bale atau prajurit perempuan yang berstatus janda. Jumlahnya pun tak main-main, mencapai 2.000 orang.
Mereka seluruhnya adalah para janda dari prajurit yang gugur kala bertempur melawan Portugis. Berbekal kemampuan yang didapat ketika menimba ilmu di Mahat Baitul Maqdis, Malahayati melatih Inong Baleh menjadi pasukan tempur yang disegani. Seperti ditulis dalam Malahayati Serikandi dari Aceh, Sultan Aceh kemudian mendaulatnya sebagai Panglima Armada Laut alias Laksamana dan merupakan perempuan pertama di dunia yang menyandang jabatan itu. Sultan juga membekali pasukan Inong Baleh dengan 100 unit kapal perang ukuran besar berkapasitas masing-masing 400 pasukan. Pasukan Inong Baleh mulai dilibatkan dalam beberapa peperangan melawan Portugis dan Belanda. Wilayah pertempuran mereka tidak hanya sebatas di perairan Selat Malaka saja, namun juga sampai ke pantai timur Sumatera dan Malaya. Mereka juga membangun benteng Inong Baleh di sebuah perbukitan tak jauh dari pesisir Teluk Lamreh, Kureng Raya, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Tempat perlindungan pertama yang seluruhnya dibangun oleh kaum Hawa tersebut memiliki tinggi tembok sekitar 100 meter dan cukup aman untuk menahan serangan musuh. Benteng tersebut menjadi koloni pasukan Malahayati sekaligus pusat pelatihan tempur Inong Baleh. Pasukan Malahayati juga menjalankan misi khusus, yakni mengamankan jalur laut perdagangan kesultanan serta mengawasi pelabuhan-pelabuhan Samudra Aceh kala itu. Sampai akhirnya pada 21 Juni 1599, dua kapal Belanda, De Leeuw de Lewin, berisi pasukan perang dipimpin dua bersaudara, Cornelis dan Frederik de Houtman, ingin bersandar di pelabuhan Aceh Besar, De Leeuw and de Lewin. Bumi serambi Mekah itu menjadi tujuan kesekian dari dua bersaudara de Houtman setelah sebelumnya menyinggahi Banten, Madura sampai ke Bali untuk berburu rempah-rempah. Hanya saja mereka selalu menemui perlawanan masyarakat setempat karena tabiat pasukan de Houtman bersaudara yang tak disukai. Hal serupa juga dialami saat mencapai Aceh Besar. Mereka tertahan di atas kapal di tengah laut karena tak dapat izin dari Sultan. Laksamana Malahayati dan pasukan Inong Baleh telah menunggu dan bersiaga. Sultan pun memerintahkan Laksamana Malahayati mengusir dua kapal Belanda tersebut. Pertempuran tengah laut tak terelakkan. Pasukan Inong Baleh berhasil menghancurkan dua kapal dagang itu. Dalam sebuah duel 1 lawan 1 di atas kapal musuh pada 11 September 1599, Laksamana Malahayati berhadapan dengan Cornelis. Nyawa Cornelis pun melayang di ujung rencong Malahayati, seperti dikisahkan sejarawan Mary van C. Zegelin lewat bukunya Ode Glory yang terbit pada 1535. Belanda disebutkan banyak kehilangan pasukan mereka, dan sebagian yang masih hidup termasuk Frederik de Houtman dijebloskan ke Hotel Prodeo alias penjara. Tak hanya cakap sebagai panglima perang di lautan, Malahayati juga dikenal sebagai juru runding yang piawai. Pemerintah Belanda mengajukan pembebasan para tawanan perang mereka yang ditahan pihak Kesultanan Aceh, termasuk Frederik de Houtman. Sultan pun mengutus Malahayati untuk maju ke meja perundingan menghadapi Belanda. Sebuah syarat pun diajukannya, yaitu Belanda harus membayar ganti rugi atas peperangan demi membebaskan prajurit-prajurit yang dipenjara. Saat itu perempuan Aceh seperti Malahayati sudah menjadi laksamana wanita pertama di dunia berperang dan melawan penjajahan di Aceh. Perempuan diberi penghormatan bahkan kesempatannya untuk memimpin pasukan dan memegang kekuasaan. Hal ini menggambarkan betapa penghormatan dan prinsip-prinsip kesetaraan juga sangat jamak terjadi di Aceh pada masa itu. Namun, kondisi yang terjadi di belahan Eropa justru berbeda 180 derajat. Menurut Mackay dalam bukunya yang berjudul A History of Western Society menuliskan bahwa pada dekade 1560 dan 1648 merupakan penurunan status perempuan di masyarakat Eropa. Reformasi yang dilakukan para pembaharu gereja tidak banyak membantu nasib perempuan. Studi-studi spiritual kemudian dilakukan untuk memperbaharui konsep Saint Paul's tentang perempuan, yaitu perempuan dianggap sebagai sumber dosa dan merupakan makhluk kelas 2 di dunia ini.
Walaupun beberapa pendapat pribadi dan hukum publik yang berhubungan dengan status perempuan di Barat cukup bervariasi, tetapi terdapat bukti-bukti kuat yang mengindikasikan bahwa perempuan telah dianggap sebagai makhluk inferior. Sebagian besar perempuan diberlakukan sebagai anak kecil dewasa yang bisa digoda atau dianggap sangat tidak rasional. Bahkan pada tahun 1595, seorang profesor dari Wittenberg University melakukan perdebatan serius mengenai apakah perempuan itu manusia atau bukan. Pelacuran merebak dan dilegalkan oleh negara. Perempuan menikahi di abad pertengahan juga tidak memiliki hak untuk bercerai dari suaminya dengan alasan apapun. Kemala Hayati meninggalkan warisan yang tak hanya menginspirasi Aceh, tetapi juga dunia. Di Aceh, ia dikenal sebagai simbol kekuatan dan keberanian perempuan. Monumen-monumen dan jalan-jalan kini mengenangnya. Dan pada tahun 2017, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Bahkan nama Mala Hayati diabadikan menjadi nama salah satu kapal perang frigat berpeluru kendali kebanggaan Indonesia, KRI Mala Hayati. Kemala Hayati bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga simbol perempuan yang berani, kuat dan mandiri. Sebuah inspirasi bagi wanita Indonesia untuk dapat terus berkarya, berjuang tanpa lelah dan berbuat untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Ketika dunia memperlakukan perempuan sebagai pihak yang lemah, Kemala Hayati membuktikan bahwa kekuatan dan kepemimpinan tidak mengenal gender. Inilah kisah seorang singa betina dari Aceh yang menunjukkan bahwa di Aceh, perempuan sudah lama berdiri sejajar dengan lelaki. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif tentang sejarah dunia. Kalau kamu mau nonton lebih banyak, klik aja video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.